Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pihak penggugat dan tergugat, Bapak Paijo dan Ibu Caca. Sebelumnya terima kasih telah hadir dalam sesi mediasi kali ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Zulfafitri Fadilah, SHMH, selaku mediator pada mediasi yang akan kita lakukan hari ini. Sebelum memulai serangkaian kegiatan mediasi pada hari ini, saya izinkan untuk para penggugat dan tergugat melakukan perkenalan dulu. Untuk pertama kali boleh dimulai dari pihak penggugat terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu. Saya mau perkenalkan diri, nama saya Caca, saya selaku HFD dari PT Maju Makmur. Saya tinggal di Surabaya. Baik, untuk selanjutnya kepada pihak tergugat, boleh silakan perkenalan terlebih dahulu. Ya, terima kasih Bu Mediator. Perkenalkan, nama saya Paijo. Saya sebagai manajer di PT Maju Makmur. Saya berasal dari Bogor. Oke, baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Sebelum saya mulai pada proses inti mediasi, izinkan saya untuk melakukan penjelasan terlebih dahulu secara singkat sebenarnya apa yang dimaksud dengan mediasi itu sendiri. Nah, menurut Mahkamah Agung Permen nomor 1 tahun 2008 yang mewajibkan untuk dilaksanakan adanya mediasi dalam perkara perdata adalah merupakan bentuk pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang kekuasaan kehakiman, di mana di dalam pasal 4 ayat 2 telah ditegaskan bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan serta berusaha untuk mengatasi hambatan dan rintangan dalam proses berperkara demi tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwasanya tujuan diadakannya mediasi pada pagi hari ini itu untuk mempersingkat dan menemukan titik tengah dari benang kusut permasalahan dari pihak penggugat yaitu Ibu Caca dan pihak tergugat dari Bapak Paijo. Bagaimana Ibu dan Bapak, mungkin apakah ada yang kurang dipahami dari penjelasan yang telah saya paparkan tersebut? Mungkin untuk saya sudah cukup jelas ya Bu. Bagaimana mungkin dari saya juga sudah cukup jelas. Baik. Tapi sebelum saya mulai, mungkin saya dapat merangkum terkait dengan adanya permasalahan yang telah saya pelajari dari kedua belah pihak. Jadi untuk Ibu Caca ini selaku Human Research Development dari PT Maju Makmur yang melaporkan Bapak Paijo selaku manajer PT Maju Makmur atas adanya dugaan penggelapan dana 800 juta. Betul seperti itu ya Bapak Ibu? Mungkin dapat dijelaskan terkait dengan permasalahan pertama dari pihak penggugat terlebih dahulu. Baik Bu, saya ingin menjelaskan terkait permasalahan yang saya alami, di mana pertama-tama dimulai dari ketidaktransparan yang saya rasakan antara saya dengan Pak Paijo selaku manajer, di mana saya menggaji beliau sebesar 12 juta per bulannya. Namun menurut keterangan beliau hanya menerima 10 juta. Sedangkan saya secara jelas dan juga sudah ada buktinya benar-benar mentransfer beliau setiap bulannya itu sebesar 12 juta, Bu. Begitu. Mungkin untuk awalnya seperti itu dulu. Baik, mungkin pemaparan dari pada pihak tergugatnya boleh langsung silakan. Terima kasih Bu Mediator. Saya ingin menjelaskan bahwa perjanjian kerja saya memang tidak mencantumkan nominal gaji yang jelas, dan selama ini saya menerima uang sebesar 10 juta rupiah itu per bulan, dan saya juga menghadapi kesulitan dalam mengajukan biaya operasional untuk anak buah saya yang selalu ditolak. Dan mengenai gaji yang disebutkan HRD saya tadi, Mbak Caca, saya tidak mengetahui adanya transfer sebesar 12 juta rupiah itu. Oke, baik. Tadi sudah dipaparkan ya terkait dengan dana 12 juta tersebut oleh pihak penggugat. Apakah ada bukti transfer itu sendiri? Mungkin kalau memang ada bisa ditunjukkan dari pihak tergugatnya.
penggugatnya? Baik Bu, ini secara ringkas aja ya Bu ya, mungkin nanti lebih jelasnya saya sampaikan pada Ibu. Ini adalah bukti transfer saya selama kurang lebih selama Pak Paijo bekerja, yang dimana saya transfer setiap bulannya sebesar 12 juta Bu. Oke, baik. Karena memang sudah ada bukti transfernya ya, mungkin dapat dijelaskan dari pihak tergugatnya itu sendiri, apakah ada perbedaan pendapat dari adanya bukti transfer tersebut? Soalnya sudah dapat, mungkin ini ada perbedaan ini ya, POV juga ya dari kedua belah pihak ini. Mungkin senangkapnya Bapak Paijo ini bagaimana ya ini? Oh ya, memang saya sudah menerima transfer uang sebesar 12 juta itu, tetapi 10 juta itu hanya saya terima sebesar itu, dan sisanya mungkin kurang lebih sebesar 2 juta itu saya berikan untuk anak buah saya gitu. Oh, jadi kalau dari Pak Agusnya sendiri, yang pertama tadi kan mengatakan bahwasanya menerima hanya 10 juta, tapi memang transferan itu yang real diterima dari awal tuh 12 juta, tapi yang 2 juta untuk operasional anak buah dari Bapak manajer itu sendiri gitu ya. Baik, saya sudah menangkap dari penjelasan masing-masing pihak. Mungkin karena ada permasalahan selanjutnya terkait dengan dana, adanya kecurigaan penggelapan dana 800 juta terkait dengan pengeluaran dana perusahaan yang dicurigai oleh HRD perusahaan, yaitu Ibu Caca. Mungkin dapat dijelaskan motif dari adanya kecurigaan tersebut? Baik Bu, saya izin menjelaskan ya. Jadi pertama-tama dana 800 juta itu emang sudah ada di catatan keuangan perusahaan kami, di mana kami memiliki bidang keuangan yang bekerjasama dengan manajer tentunya untuk mengeluarkan uang tersebut untuk keperluan perusahaan. Di mana tentunya di sini manajer tentunya harus tahu Bu, ketika keuangan mengajukan uang tersebut kan butuh persetujuan dari manajer, sedangkan manajer sendiri itu tidak mengetahui itu dan menyangkal hal tersebut, dan menimbulkan kecurigaan tentunya buat HRD dan teman-teman, karena uang 800 juta itu tidak tahu alirannya kemana begitu. Oke, dari pihak tergugat mungkin dapat dijelaskan terkait dengan adanya pengeluaran dana 800 juta di perusahaan itu atas sepengetahuan Bapak Paijo selaku manajer atau tidak? Untuk pengeluaran uang sebesar 800 juta rupiah itu memang saya menandatangani bukti pengeluaran itu dari penanggung jawab keuangan perusahaan saya. Tetapi saya selama menandatangani itu, saya tidak menyadari bahwa seluruhnya itu sebesar 800 juta. Oke. Tadi kan sudah dipaparkan oleh pihak penggugat ya, bahwasanya memang segala pengeluaran yang ada di dalam perusahaan itu membutuhkan izin atau tanda keluar atau seperti tanda tangan seperti itu, sehingga uang tersebut dapat keluar. Mungkin dari pihak penggugat nih seperti apa ya? Harusnya kan memang seperti itu ya. Tapi tadi pihak tergugat tadi telah menjelaskan bahwasanya dia tidak mengetahui rinciannya. Apa memang di dalam kultur sebuah perusahaan PT Jaya Makmur ini apa seperti itu atau bagaimana terkait dengan penggunaan dana yang sudah keluar tersebut? Untuk saya jawab ya Bu ya, terkait hal itu kita memiliki SOP tersendiri di perusahaan, di mana keuangan dan manajer itu harus saling mengetahui, karena kan biaya pengeluaran perusahaan juga kan otomatis manajer juga mengetahui dan menandatangani hal tersebut apabila disetujui atau tidak. Dan setelah saya merinci melihat uang 800 juta ini tidak jelas Bu kemana. Jadi makanya itu saya meminta saran pada Ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini, karena hal ini kan menimbulkan kecurigaan saya kepada manajer, apakah uang tersebut digunakan untuk pribadi atau bagaimana, karena tidak ada bukti uang tersebut itu digunakan untuk dana perusahaan, begitu Bu. Apakah ada tambahan penjelasan dari pihak tergugat sebelum saya masuk ke tahap selanjutnya? Memang benar saya menyadari bahwa tanda tangan pengeluaran itu memang saya tanda tangan, tetapi saya sudah mempercayai untuk
penanggung jawab keuangan itu untuk menangani lebih lanjut. Karena saya juga memang tidak menyadari bahwa tanda tangan sebanyak itu untuk apa begitu. Izin masuk ya Bu, berarti kan tentunya hal tersebut apa ya Bu ya, berarti manajer ini tidak profesional gitu dalam menjalankan pekerjaannya begitu. Secara dia tidak memperhatikan dengan teliti 800 juta itu. Oke. Setelah adanya 2 poin yang telah dipaparkan masing-masing pihak itu, apakah ada poin-poin selanjutnya terkait dengan permasalahan kali ini ya? Mungkin dari saya sudah Bu ya, yang dari awal sampai tadi ini. Dari pihak tergugat? Mungkin begitu saja penjelasan saya. Baik. Saya akan menanyakan terkait dengan solidaritas dari pihak ya. Yang pertama boleh memaparkan ada solusi yang dapat menyelesaikan ini dari pihak tergugat. Ya, jadi untuk saya sendiri solusi yang saya inginkan adalah pihak tergugat ini selaku manajer dilakukan audit Bu keuangannya untuk mengetahui apakah benar dana tersebut masuk ke rekening pribadi atau bagaimana, untuk membuktikan juga kemana larinya dana 800 juta tersebut. Untuk pihak tergugat mungkin ada saran solusi dari permasalahan ini? Apakah menerima juga, mungkin dapat ini juga, mungkin menerima solusi dari pihak penggugat itu atau ada solusi lain juga? Untuk solusi saya sendiri lebih prefer untuk diselesaikan secara internal perusahaan saja, secara kekeluargaan, dan untuk audit menurut saya tidak perlu ya, karena itu mempengaruhi kredibilitas perusahaan dan tentu saja nama baik saya sendiri. Baik, setelah dipaparkannya dan ada saran masukan dari pihak penggugat dan tergugat, kalau dari saya selaku mediator, mungkin memang perlu adanya audit di dalam permasalahan ini, karena memang yang pertama ini menyangkut urusan perusahaan, dan kedua jumlah yang ada di dalam permasalahan ini bukan jumlah yang sedikit untuk tidak adanya dilakukan audit. Mungkin memang benar nanti setelah ini bakal jadinya adanya suatu solusi yang muncul setelah adanya audit tersebut, karena memang pun diselesaikan secara internal pun itu juga memerlukan audit, karena dari mana kita ketahui dana keluar masuknya itu kalau misal tidak adanya audit. Nah, saran yang pertama mungkin nanti ada mediasi lanjutan setelah adanya audit tersebut. Kalau misal memang tidak menemukan titik terang, baru mungkin dapat dilanjutkan ke proses pengadilan seperti itu. Mungkin dari kedua belah pihak dapat menyetujui saran ini, atau mungkin ada saran solusi tambahan mungkin yang lebih efektif. Dari saya sudah setuju ya Bu ya. Lebih baiknya kita lakukan audit seperti saran Ibu, dan apabila nanti terbukti atau tidak kan bisa kita tentukan entah mau berhenti di mediasi atau kita lanjut ke pengadilan. Dari pihak tergugat mungkin ada solusi lain atau menerima solusi yang telah saya paparkan tadi? Ya sudah, memang kalau dari pihak Mbak Cacanya sendiri ingin seperti itu, saya menerima Bu, dan Ibu mediatornya menerima seperti itu juga, saya juga terima. Iya. Kredibilitas dan nama baik pribadi mungkin nanti juga bisa diselesaikan secara internal ya, nanti setelah adanya audit itu sendiri, karena memang dengan jumlah dana yang begitu besar dan ini urusan perusahaan tidak bisa diselesaikan hanya secara antar pihak gitu, jadi mungkin harus digunakan audit itu sendiri. Nanti setelah audit kita akan menemukan benang khusus dari permasalahan ini. Mungkin karena memang sudah menemukan solusinya ya, jadi adanya mediasi hari ini dapat saya selesaikan. Saya memohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya kepada Bapak Paijo dan Ibu Caca. Semoga permasalahan ini dapat segera terselesaikan, dan untuk adanya mediasi selanjutnya atau masuk ke proses pengadilan nanti dapat ditentukan oleh mediasi yang akan kita laksanakan setelah dilakukannya proses audit perusahaan.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.